الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الجواد الذي نعمه عن العصائب العدد المني بلطفي الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين بالإخبار من الأبد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin, sidang jamaah kajian majelis tasawuf yang dirahmati Allah. Pertama sekali, mari sama-sama kita memuji Allah, bertahmid dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan untuk kita semua. Kemudian salawat kita kirimkan, salam cinta, salam rindu dengan penuh harapan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW kepada seluruh para sahabat Nabi, keluarga Nabi, para alim ulama, mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, bagi khususan untuk ulama-ulama kita yang ada di Aceh yang tak ada lagi. Kita berdoa mudah-mudahan semua guru-guru kita yang tak ada lagi Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke dalam surganya. Yang sedang sakit, khususan untuk guru kita Abu Nikutakum yang sedang kurang sehat, dan abu-abu yang lain, guru-guru yang lain yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umur, Allah beri keberkahan. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah di majelis yang mulia ini, masjid yang mulia ini, masjid yang bersejarah. Hampir seluruh para alim ulama terkenal pernah ada di masjid ini. Almarhum Abuya Mudawali pernah bertemu dengan ulama lain di sini. Syekh Abdul Rauf Asingkili pernah di sini. Syekh Nuruddin Aramiri dan seluruh para alim ulama pernah berada di masjid ini. Maka oleh karena itu, dengan kita hadir di masjid ini juga menjadi aliran keberkahan, sebagaimana para alim ulama pernah datang dulu mengikut kajian, demikian juga dengan kita semua. Sedikit saya ingin jelaskan, tahun 2008 dulu ada musyawarah akbar yang diketuai atau dipimpin acaranya. Musyawarah itu dihadiri ulama langsung oleh almarhum Abuya Muhyiddin Wali. 2007 lokasinya di Babintang, di Bungcala tepatnya. Saat itu hadir di sana almarhum Abu Padton Labu, hadir di sana juga beberapa ulama, saya lupa, termasuk guru-guru kita seperti Abah Asnawi juga hadir untuk berdiskusi terkait tentang membahas Aceh di masa akan datang. Saya waktu itu memegang kamera, sama seperti radioku hari ini pegang kamera. Tugas saya pegang kamera. Jadi alhamdulillah ada data yang tersimpan. Di sana almarhum Abuya sangat cinta kepada Aceh. Beliau berbagai macam cara, bagaimana caranya Aceh ini terjaga sekali ahlus sunnah wal jamaah, tauhid tidak melenceng, dan Syafi'i tetap dalam mazhab fikih kita, sehingga Abuya mufakat dengan ulama-ulama lain. Maka saat itulah terjadilah pengajian sebulan sekali di Masjid Raya. Nah, itu sejarah pertama dulu, sebelum ada pengajian Masjid Raya tahun 2006, Abuya musyawarah. Saat itulah Abuya yang membuka pengajian Masjid Raya Baitur Rahman. Sama seperti ini, cuman dulu pagi. Nah, jadi tugas tuan tetap demi kamera kan. Jadi kemudian tak ada lagi beliau, dilanjuti oleh almarhum Abuya Jamaluddin Wali. Setelah itu baru dilanjutkan guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Abu Budi.
Saat saya bertemu dengan Abu Mudi, kami duduk musyawarah, kami dengar mau'izah hasanah dari beliau. Beliau bercerita bahwa apa yang saya lakukan ini, kata Abu Mudi, itu atas perintah almarhum Abuya Muhyiddin dan Abuya Jamaluddin Wali. Nah, jadi begitulah singkat cerita adanya pengajian bulanan seperti ini. Jadi itu perlu dicatat sejarahnya, karena ke depan ini akan menjadi kisah terbaik untuk anak-anak kita semua. Di antara diskusi yang terjadi saat itu, almarhum Abuya Muhyiddin sangat fokus membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini akan menjadi tema kita hari ini, malam ini. Kenapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena saya lihat di Aceh sudah banyak sekali akidah yang sudah di luar jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah sebabnya almarhum Abuya menulis buku berjudul Paham Wujudiyah, kontroversial yang ada di Aceh. Dia buat buku, termasuk ada satu kitab almarhum Abuya tulis, nama kitabnya Al-Mawdu' Al-Mukhtarah fi Sufi Al-Mu'tawarah. Dia buat kitab tebalnya segini, dan itu hanyalah rujukan bagi para mursyid tarekat Naqsyabandiyah, tidak dikonsumsi oleh orang-orang yang bukan tarekat. Di sana Abuya jelaskan semua tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi malam ini, sebagaimana tadi panitia menyampaikan, ada satu kitab yang perlu kita jadikan rujukan. Nama kitab ini adalah At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Mungkin kita di Dayak, waktu dulu kita ngaji, kitab ini bukan pelajaran wajib kita. Namun walau demikian, kitab ini ditulis melalui histori yang sangat penting pada saat itu. Siapa penulisnya? Syekh Nuruddin bin Ali Ar-Ranil dari India, salah seorang mufti pada masa Sultanah Ratu Safiyatuddin. Dalam mukadimahnya, saya tak bawa kitab itu. Kalau mau kita itu nanti saya kasih cara untuk belinya. Kitab ini bentuknya manuskrip, umurnya sudah hampir 400 tahun. Karena begini, saya memandang Aceh ini tidak boleh bagi saya keluarkan pendapat sesuai pikiran saya, tidak. Karena saya bukan ulama, saya bukan tengku besar, saya bukan ini, karena saya banyak kelemahan, saya rujuk ke para alim ulama dulu yang pernah membuat Aceh ini besar, yang pernah membuat Aceh ini berjaya. Di antara ulama-ulama yang menjadi pedoman penting saya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Faqih Jalaluddin At-Tarusani. Beliau ini murid tersayang Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dan satu lagi mufti terakhir Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Syekh Abbas bin Muhammad. Kubur beliau sekarang kalau ingin pergi di Ule Susu Darul Imarah. Nama beliau Tengku Cik Kutakarang. Jadi yang galang temjak nejak. Kadang-kadang idanya urang Banda Aceh watai kata surah Syekh Kuala. Tanya nampak danya empat kubur Syekh Kuala. Nya urang Banda Aceh danya. Nampak kubur Syekh Kuala. Saya rasa ulama inilah yang akan menjadi rujukan dari semua permasalahan yang ada di Aceh. Apa sebab? Pertama, kalau Aceh bermasalah tentang hal ekonominya, Syekh Abdul Rauf Singkili sudah menyiapkan buku khusus tentang ekonomi Aceh. Kitab namanya Mir'atut Tunlaq. Tentang bagian sosial, perang, jihad fisabilillah, dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hal politik juga sudah ditulis oleh seorang ulama kita bernama Tengku Cik Kutakarang. Nama kitabnya Tazkirah Rakidin. Nyo tabuh arti no pogo urang Aceh yang kadengut.
Itu yang orang dayah kan mufhum kan? Tazkirah artinya pengingat. Rakidin urang cengut. Rakid lalai cengut. Dan kita tak perlu jauh-jauh juga kalau ingin merujuk dalam hal medis, khususnya dalam dunia farmasi, sudah disiapkan juga oleh ulama kita. Namanya Tengku Cik Kota Karang, nama kitabnya Kitabur Rahmah Fit Tib. Begitulah kayanya ilmu ulama-ulama Aceh itu. Apa yang kita perlu ada semua. Nah, karena kita malam ini membahas hal yang paling penting di atas yang penting, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu pertama sekali sebelum kita mulai sedikit, kita harus jelaskan terlebih dahulu apa sebab, apa alasan penjelasan ini harus kita jelaskan. Keterangan ini harus kita jelaskan dan pengajian ini harus kita buat. Sebagaimana tentu-tentu sekalian tahu bahwa di Aceh kita sekarang ini sudah masuk ke ranah darurat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah sudah mulai tumbuh sedikit, Khawarij sudah tumbuh lama, Murji'ah sudah ada, Jabariyah sudah ada, Mu'tazilah sudah ada, bahkan lebih parah lagi Khawarij juga sudah ada. Apa yang Nabi sebut sejak dulu tentang 72 golongan itu sudah ada di tempat kita. Yang jangan tanya di mana tempatnya, saya tahu tempatnya, tapi carilah sendiri. Semua sudah ada. Dari mana saya tahu? Pengalaman yang saya lakukan selama 4 tahun, 5 tahun dakwah. Saya keliling Aceh, saya temui kasus-kasus yang terjadi di lapangan dan masyarakat melaporkan itu kepada saya. Bahkan ada ajaran di Aceh juga, solat itu tak wajib lagi. Yang penting hakikat kepada Allah. Sembahyang nombor 2. Yang penting hati ikhlas, anak pun sembahyang ni kasih. Karena yang baik dan yang 4 tempat nyan kanan. Minta gerom. Jadi terkait tentang ini saya selalu berhubungan dengan Abi Bayu. Beliau tahu semua, saya arahkan, saya kasih informasi, beliau dah tahu semua. Yang jelas malam ini kita ingin lihat, judul kita malam ini adalah perspektif Tauhid menurut ulama Kerajaan Aceh Darussalam. Sehingga orang tanya nanti, Iskandar Muda itu akidahnya apa? Mazhabnya apa? Kesufiannya di bagian mana? Iskandar Zani akidahnya apa? Fikihnya apa? Kesufiannya di bagian mana? Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Fatih Jalaluddin, Syekh Baginda At-Tarusani, itu semuanya itu ulama-ulama kita dulu, tauhidnya apa? Fikihnya apa? Dan kesufiannya apa? Malam ini akan kita bahas. Dulu terjadi suatu pertemuan antara Syekh Nuruddin dengan Iskandar Sani. Setelah tak ada lagi Iskandar Muda, beliau menjabat tahun 1607 sampai 1632, tak ada lagi. Maka Iskandar Sani menjabat sebagai Sultan. Di mana saya baca cerita ini langsung pada muqaddimah kitab Syekh Nuruddin langsung. Kalau ingin lihat cerita ini, ingin baca cerita ini, beli kitab Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, sudah diterjemahkan. Pada muqaddimah itu Syekh Nuruddin tulis sejarah kenapa kitab itu harus hadir. Beliau menghadap Iskandar Sani. Iskandar Sani melapor bahwa Aceh sudah mulai masuk ajaran-ajaran yang lagi lumpugah mana, anak pun semayang ni. Yang penting hati God, vidanya God mendum, hudib God, semayang nak pulih. Sehingga nak alasan menyau menan untuk pu dah semayang, menyau hati nak God. Nah, ni kanan. Jadi yang saya bilang ini sesuai referensinya autentik. Kalau ingin baca langsung beli kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Iskandar Sani melapor itu, memberitahu kepada Syekh Nuruddin.
Syekh Nuruddin dicatat. Apa yang diarahkan oleh Iskandar Sani catat. Ketika Iskandar Sani wafat, naiklah tahta saat itu Ratu Safiyatuddin binti Sultan Sulaiman Iskandar Muda bin Sultan Mansur Shah bin Sultan Abdul Jalil bin Sultan Alaiddin Rayat Shah Al-Qahar bin Sultan Ali Mughayat Shah bin Sultan Samsu Shah sampai Sultan Mahmud Shah ke atas dari negara Turkmenistan, keturunan nomor 16 dari Sultan Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great. Ketika Ratu Saifuddin meminta datang Syekh Nuruddin, beliau tulis dalam kitabnya itu, beliau tulis, Ratu Saifuddin melapor bahwa di Aceh sudah masuk ajaran yang modelnya seperti tadi. Tak perlu semayang lagi, tak perlu puasa lagi, yang penting kita itu semua baik kepada Allah, hati baik, semua baik. Maka saat itu Syekh Nuruddin dia tulis kitab, dia buat, dia sebelum menulis dia minta kepada Ratu Saifuddin apa yang harus fokus saya tulis. Ratu Saifuddin meminta kalau bisa Syekh tulislah tentang agama-agama dan ajaran-ajaran yang tidak dibenarkan atau di luar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Baik, kata Syekh Nuruddin, beliau tulis. Ketika beliau tulis itulah nanti hadir namanya kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Di situ beliau tulis semua tentang entah apa-apa ajaran. Ada ajaran Tanasukhiyah, ada ajaran apa lagi itu Bardis, entah apa ajaran itu semua ditulis oleh beliau. Sampai beliau menulis ada satu ajaran Syibhul Kitab namanya. Dan menarik ketika beliau menulis kitab ada satu hal yang beliau tulis namanya satu ajaran Tanasukhiyah. Itu sudah ada di Aceh dulu. Apa itu ajaran Tanasukhiyah? Tanasukhiyah itu begini. Allah mengeluarkan cahaya, ini menurut Tanasukhiyah. Allah mengeluarkan cahaya, lalu cahaya itu diberikan kepada Rasulullah. Maka cahaya pertama yang keluar dari cahaya Allah adalah cahaya Rasulullah. Ya, menyulangian punah sesat puhana. Nyatanya buat kunyan. Nah, sebuah ajaran nengku jemun yang gepegah bahwa Allah yang cahaya, keluarkan cahaya, cahaya itu keluarlah cahaya baginda Rasulullah. Ketika beliau melihat ini, langsung beliau menulis bahwa ajaran seperti itu adalah ajaran sesat di luar daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Saya rasa hebat sekali beliau, karena beliau ini satu masa dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkini. Kemudian juga beliau menulis di Aceh dulu itu ada seperti ajaran Khawarij yang kalau mereka melihat umat muslim itu mainnya mau marah aja. Jadi yang kalau dia bungih aja. Dia aja depoh aja. Dia hana seju dia mau depoh aja. Nyan kana di Aceh dulu. Sehingga ditelusuri oleh Syekh Nuruddin, beliau telusuri, beliau lihat dalil, beliau nyatakan juga bahwa ajaran itu di luar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau begitu, kita buat kesimpulan. Pada masa Ratu Saifuddin, Ratu Zakiyatuddin Inayat Shah, semua sepakat bahwa akidah resmi kerajaan Aceh Darussalam di era masa beliau itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dino taik long waktu. Orang bertanya, Tengku Iskandar Muda itu akidahnya apa? Fikihnya apa? Kesufiannya bagaimana? Ketika orang bertanya seperti itu, maka boleh kita jawab melalui Qanun Muqtalam. Drone punya kena download je Aceh download ba Google,
tulis Qanun Muqta Alam bab halaman 57 inan nasabuh pesan Sultan Iskandar Muda terkait akidah resmi kerajaan Aceh Darussalam. Mana pulau punya pulau mai 80 rupiah. Kadang orang pulau 140 rupiah. Nyo nampeng ke habis dia. Jadi jino ka gratis mandu. Tinggal di-download. Saya ulangi lagi, download Qanun Muqta Alam, itu undang-undang kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian buka halaman 37. Satu lagi nanti buka halaman 81. Di sana tertulis, ayo kita bahas pesan sekarang muda. Kata beliau, kita di Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh Syiah, tidak boleh Mu'tazilah, tidak boleh Khawarij, dan tidak boleh Rafidi. 5 disebut oleh Sultan Iskandar Muda. Kita bahas secara singkat saja. Punya gurai-gurai kita dari dayah mungkin kampung. Tapi sebagai orang yang namfum, kerana nanti dengar orang kan mana, maka contoh. Itu lebih ceramah kan? Karena orang lebih ceramah kadang-kadang mana mungkin. Mohon maaf, mungkin menyona yang salah, yang dari ilun, menyona yang betul, yang dari Allah. Lun tanya mbak Rona, ini betul ya? Yang salah dari dia, yang betul mbak Allah. Nah, gimana? Nak betul? Ya, nak gurih tanya itu. Dah kemah berithat. Karena orang menceramah nunggu. Dah kemah berithat. Andai salah yang dari ilun, andai betul dari Allah. Ya, mana? Itu sudah ada. Hal yang seperti itu bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa dibuka dalam kitab Arba'in Nawawi pada hadis yang kedua. Di situ Nabi sebut antu'mina billahi bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah baik qada baiknya ataupun qada buruk. Mudah-mudahan andai orang pegah bahawa yang betul dari Allah yang salah dari dia, hati-hati bisa terjebak dengan akidah Mu'tazilah. Ya, mangki banci dengku ada yang buruk dari Allah mendung, punya menan dina mendan dengku buruk dari Allah yang mendung. Jiunan. Timbul kasus setelah tsunami terjadi, ada kasus di Melabuh. Saya tak sebut tempatnya. Di Melabuh keluar kasus seorang pencuri. Ketika ditangkap, ditanya oleh pihak kampung, "Kenapa kau mencuri?" Mencuri kan kata buruk. Semuanya dari Allah. Kaile. Benar katanya kata betul atas hadis Nabi benar. Nya tak pakai hadis Nabi nya tak praktek. Benar menan apa yang buruk dari Allah, apa yang good juga dari Allah. Benar menan tak lakukan lagi apa yang mahal dia. Yang buruk-buruk mencurilah apa yang kita mau, orang tangkap bilang jangan, ini dari Allah. Hati-hati. Kalau seperti itu jugalah akidah model kita sudah masuk ke disebut dengan Jabari. Sehingga sejak terengku dayah diro, jak ku tepat dia anak mudanya pencurinya, jak pegah yang bawa je mencuri dari Allah. Sejak terengku dayah. Panena untuk ku dayah. Gemai ju parang apa? Me jaro apa lagi. Dan betul dan pegah bahawa yang mencuri dari Allah. Betul empat dalil antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang katalah empat dalil. Menyau menan nyo bandua dari Allah. Nyo pilih antara parang atau nyo jarolun bu. Nyo bandua dari Allah. Oh nyo menang bang. Nyo menang mati pekan sagai-sagai di kita nyo ada pegah yang buruk dari Allah. Nyo bandua nyo pilih. Le kejadian yang tengku tapi hana tak viral masanya le tsunami kah hana Facebook lah. Yang jelas bahawa hal seperti itu juga sudah ada di Aceh kita. Nah, jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat satu hadis Nabi dulu bahawa Nabi pernah bersabda faftau fa'adallu wa adallu. Nabi dalam satu riwayat hadis beliau pernah bersabda
kalaulah esok suatu hari para alim ulama tidak ada lagi, maka fa'aftau, semua orang yang mengaku ulama akan berfatwa, fa'adallu wa adallu. Yang sebagian di sini menyesatkan sebelah sana, yang sebelah sana menyesatkan yang sebelah sini. Menyomenan, katanya mbak bro, katanya masing-masing. Apakah kejadian itu sudah ada di Aceh? Kalau sudah ada, berarti ulama sudah mulai tak ada lagi. Allah sudah mengangkat para alim ulama. Maka dalam sisi yang lain Nabi bersabda, khudhul ilma qabla an yadhhaba. Kau ambillah ilmu itu sebelum ilmu menghilang. Sahabat tanya, kaifa yadhhabul ilmu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah mengambil ilmu itu bisa menghilang, Nabi? Nabi bersabda, inna dhahabal ilmi ay yadhhaba hamalatuh. Cara Allah mengambil ilmu, Allah wafatkan orang yang punya ilmu. Artinya ulama. Kalau begitu, kita sepakat. Dari mulai Iskandar Sani, Ratu Safiyatuddin, di era ulama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Nuruddin Araniri, sepakat akidah resmi kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mazhab fikihnya Imam Syafi'i. Baik, sekarang kita tarik ke atas. Kerajaan Perlak, di bawahnya kerajaan Samudra Pasai, kemudian di bawahnya secara khusus kerajaan Darul Kamal, Awaina Darul Kamal di tempatnya. Di bawahnya kerajaan Aceh Darussalam. Kita sudah sepakat, kita sudah baca, kita sudah berikan referensinya. Di era kerajaan Aceh Darussalam, semuanya sepakat mazhab kita adalah Syafi'i, tasawuf kita adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Buka konun ku ta'lam beno, nendolok nunggu. Baik tu lehuara ini pun bukan ngoi bi hana referensi takai. Baik una nunggu. Jadi puelun sampaikan mendung na referensi ini. Nondolot konun ku ta'lam, buka halaman 87, nyan wasit Iskandar Muda untuk udain. Kalau begitu kita naik ke atas, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Pertanyaannya, di era kerajaan Samudra Pasai, mazhab apa yang dipakai? Akidah apa yang dipakai? Tasawuf apa yang dipakai? Dari mana kita bisa membuktikan bahwa ke Samudra Pasai jelas akidahnya, jelas fikihnya? Download nuku hanapu belum mahai buku. Nah, sabuah kitab yang ditulis langsung oleh sang penjelajah bumi, 35 tahun dia menjelajah dunia, namanya Imam Ibnu Batutah. Beliau punya kitab, beliau tulis kitab perjalanan 35 tahun dari Maroko ke Madinah, ke Mekah, datang ke Cina, baru Cina ke Aceh. Beliau menulis kitab perjalanan 35 tahun itu, dia tulis kitab namanya Kitabur Rihlah, tebalnya segini. Kalau menyo guru kita Hidayah mungkin baca kitabnya. Menyo di kita nyo hanatam najak wadayah mesti hana mufhum ilmu bahasa Arab. Alhamdulillah karena terjemahan. Buka dalam Google, pokoknya boleh pakai ro ni. Ambil nantilah dah hana pakai aku hana aku. Harus ada paket. Download tulis Kitabur Rihlah terjemahan PDF. Saya cantum semua di sini. Ini di tab saya ini banyak manuskrip Aceh, termasuk punya Hamzah Pansuri ada di sini. Namanya Asrarus Sirar yang telah tuan. Nasrul Asrar kan? Nasrul Asrar. Yang balik ada di sini semua. Nah, ketika Syekh Imam Ibnu Batutah datang ke Aceh, saya baca dalam buku itu, 15 hari sampai ke Aceh, beliau ingin bertemu seorang raja Sultan Samudra Pasai bernama Sultan Malik Al-Zahir. Apa yang beliau katakan dalam kitab itu? Beliau tajuk. Dari hasil kesimpulan beliau, Imam Ibnu Batutah ketika berjalan mengelilingi dunia, 5 sultan yang beliau kagumi. Pertama, Sultan Turki Utsmani. Beliau sangat kagum dengan Turki Utsmani. Orangnya megah,
Orangnya tegas dan sangat bijaksana. Kemudian negeri Mesir, Isfahan, Agara yang ada di India, baru beliau sebut Sultan Al-Jawi. Makanya Jawi disebut Sultan Malik Al-Zahir nomor 4. Apa yang beliau sebut di situ dalam kitabnya? Saya kagum dengan Sultan Malik Al-Zahir. Beliau alim. Nah, itu sebut. Beliau orangnya alim. Ini raja. Raja Aceh Yamun. Bukan sekedar raja. Hanjur raja. Raja Aceh dulu orang alim, ulama, baru jadi raja. Inilah sebabnya kenapa Belanda itu menjajah kita sampai ke sejarah. Dina orang Aceh menyatakan yang Thaw Iskandar Muda ini teringatlah oleh raja. Benar ku? Bahkan lain jawaban ku. Thaw Iskandar Muda, bandara ku. Bandara Iskandar Muda. Ternyata dalam kitab Busana Salatin yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Araniri, saya punya kitab itu pasal 13. Karena kitab itu mahal sekali harganya, tebalnya segini. Itu ditulis langsung oleh Syekh Nuruddin Araniri. Ubinya tu baik. Onyo meja ubinya tu baik. Yang sebuah kitabnya karena katrip tak, yang kita mong dalam kitab langka dibeli oleh Eropa 20 triliun. Nah, ada yang jual. Ada yang punya di Aceh. Saya enggak kasih tahu namanya karena ini rahasia. Ini tu 20 triliun. Yang menyuruh tak beli orang ku, ho tak pengen ku. Tak dengar Amerika tu boleh, kena Mesir tu boleh. Tapi saya nak dapat dari sana, saya cari di Malaysia, ada teman saya di Malaysia, beliau kirimkan itu Bustanul Salatin. Waktu saya dapat kitab itu, merinding saya, karena di situ ditulis tentang jati diri seorang Sultan Iskandar Muda. Maka selama 3 tahun ini saya meneliti tentang Iskandar Muda. Iskandar Muda, bagaimana orang hebat orangnya itu. Nah, kita kembali ke tema tadi. Ketika datang 15 hari Imam Ibnu Battutah, beliau ingin bertemu Sultan Malik Al-Zahir. Hari pertama tidak bertemu. Hari kedua tidak bertemu sampai 4 hari beliau datang ke masjid. Mungkin ada sultan di masjid. Yang hari ditunggu, gue tulis dalam kitabnya Sultan Malik Al-Zahir setiap Jumat masyian, lebih ingat kalimat matanya, masyian, dia berjalan dengan kakinya sendiri. Sultan, raja, orang hebat, pemimpin, kalau pergi Jumat tak pernah dengan kudanya, tak pernah dengan gajahnya, tak pernah dengan kendaraan mewahnya, tapi dia berjalan kaki seperti dengan rakyat yang lain. Masuk Imam Ibnu Battutah ke dalam masjid, beliau tanya pada orang lain, mana sultan? Kata orang yang lain, kami kalau sudah dalam masjid nak tahu mana sultan, mana rakyat. Karena sultan ada di sini tapi dia tak nampak dia ada di mana. Nah, kiban megah jamu nangu. Dah, itu cerita singkat. Saya mau bahas bahwasanya beliau menulis langsung tentang biografi singkat Sultan Malik Al-Zahir. Beliau sebut bahwa madhaban syafi'an madhaban. Sultan Malik Al-Zahir fikihnya bermadhab syafi'i. Dan beliau ahlu sunnah wal jamaah. Kalau begitu, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Darul Kamal, kerajaan Aceh Darussalam, sepakat para alim ulama, sultan, raja, rakyat, menteri, wazir, semua yang ada di Aceh bersepakat akidah ahlu sunnah wal jamaah, bermadhab syafi'i, bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, kita naik ke atas. Terakhir. Ini yang saya jelaskan ini berasal dari kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Naik ke atas. Kerajaan paling tertua di Asia Tenggara ada di Aceh, yaitu namanya Kerajaan Perlak yang dipimpin oleh keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah para pedagang dari Arab Saudi, dari Saudi. Menyojamun berarti kaum Saudi, menyojamun ke Haramain, daerah yang haram, Madinah, Mekah. Pergilah berdagang. Amr bin As pergi ke Mesir, Bilal bin Rabah pergi ke Syam,
Huzaifah Al-Yamani pergi ke Iran, kemudian beberapa sahabat pergi ke tempat lain, Muawiyah bin Abi Sufyan pergi ke Persia, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke Cina. Di antara itu semua ada cucu Mu'az bin Jabal pergi ke Nusantara. Di mana kubur cucu sahabat Nabi Mu'az bin Jabal? Berada sekarang di Barus. Kalau mau lihat lokasinya, pergilah ke Barus. Kuburnya di atas gunung, sama lagi Syekh Kuala. Di atas gunung, di situ ditulis Syekh Ruknuddin datang ke sini pada 40 sekian Hijriah. Berarti kata dah dino baru kan? Terbaik pertu sekian. 40 sekian datang ke Nusantara. Pergilah para pedagang dari Arab, lalu ada salah seorang pedagang namanya Sayyid Ali Al-Mukhtabar. Sayyid Ali Al-Mukhtabar datang ke Perla, menikahi salah seorang perempuan di Perla, lahirlah seorang anak bernama Sayyid Abdul Aziz Shah, tokoh pertama, pemimpin pertama, orang yang pertama memimpin kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara, yaitu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa akidahnya? Apa fikihnya? Masanya pada mazhab Syafi'i kan kalau benar. Kan mazhab Syafi'i. 40. Oh, lekemah 894 Hijriah. Syafi'i berarti 150. 150. Berarti beliau datang 894 Masehi lekemah. Oh, Hijriah kan betul. Datang ke Aceh, lalu akidah beliau ini sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka ini semua adalah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tengku-tengku yang tuan hormati, berana baiknya pujiu dari keturunan Nabi, karena keturunan Nabi lah yang paling banyak berjasa memajukan Aceh ini. Bahkan Lakemah berikat, nah sebahagian tanah Masjid Raya juga punya Habib keturunan baginda Rasulullah. Di antara ini Habib yang mana? Habib Jamalul Lail. Itu punya beliau. Tapi apalah artinya, ternyata di kemudian hari mereka-mereka yang mulia ini diintimidasi nasabnya, dihina-hina nasabnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi menyomenanku resmi sudah bahwa kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i, bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebelum saya tutup, di kemudian hari beberapa tahun yang lalu ada satu kelompok, dia menyebut diri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita baca, ternyata Ahlus Sunnahnya hanya kepada Quran dan hadis. Ijma' tak pakai lagi, qiyas tak pakai lagi. Hanya nak kudanya maklum for nunggu nak berita goro, nak beritanya enggak. Ya kan? Sekarang kita tanya lagi. Iskandar Muda ketika menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kepada Quran dan Sunnah saja? Ijma' tak pakai, qiyas tak pakai? Jawabannya, download lagi buku Qanun Mughta Alam, itu undang-undang kerajaan Aceh Darussalam, buka pada halaman 2. Di situ ditulis oleh Iskandar Muda bagaimana definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tulis Ahlus Sunnah wal Jamaah Aceh bersumber kepada Al-Quran, bersumber kepada hadis, bersumber kepada ijma', bersumber kepada qiyas. Betulihlah oleh Iskandar Muda qiyas-qiyas, qiyas aulawi, qiyas syabah, nyata wak dayah mendung kan? Dan yang buat dayah usul fiqh, nah dibuat oleh Iskandar Muda. Nah, kalau begitu, kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya kepada Quran dan hadis saja, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang palsu. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, pekan sebab belum jelaskan lagi yang tengku, karena kita diambang kehancuran akidah. Jangan pernah lupa dengan sejarah. Dulu ada musuh Allah pernah hadir di sini. Dialah yang membuat kita hancur sejadi-jadinya, dan telah banyak menipu kita sejadi-jadinya. Dan orang Aceh tak tahu itu musuh Allah. Kapan tahu? Ketika kita sudah bertengkar antara kita dengan lainnya. Siapa namanya?
Dia datang ke Aceh, masuk Islam pura-pura. Dia hafal hadis sahih Muslim, dia faham sahih Bukhari, dia hafal Quran, dia pandai baca kitab, lalu dia masuk Islam, menyamar diri menjadi nama Tengku Putih yang awak dayangkeun, dan nama samarannya Abdul Ghaffar. Kehadiran dia inilah yang membuat kita hancur sejadi-jadinya. Terjadilah perang Cumbuk, terbunuhnya dengan cepat Tengku Cik Ditiro. Itu semua karena akibat kita lengah, tak mau memahami lebih dalam mana yang benar, mana yang tidak. Siapa nama aslinya Abdul Ghaffar? Senok Horgonyo. Apakah Senok Horgonyo masih ada lagi di Aceh? Masih. Pahamnya sama, tapi wujudnya berbeda. Siapa dia? Nanti kita buat kajian khusus lain kali tentang ini khusus. Nah, jadi jangan lengah. Kita punya nenek moyang yang kuat, yang hebat, yang megah, yang alim. Mereka semua para alim ulama. Jangan sangka bahwa sultan-sultan zaman dulu hanyalah sultan, hanyalah raja. Tidak. Mereka para alim ulama. Mereka pandai mengaji. Mereka pandai menghafal Quran. Mereka pandai memahami hadis. Ketika mereka memahami ilmu agama itulah Rais Al-Jumhuriyah ataupun DPR MPR masa hari ini mengangkat menjadi sultan. Umur 14 tahun Syekh Sulaiman menjadi sultan, yang hingga nanti menjadi nama Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda Mukhtar. Bayangkan 14 tahun jadi sultan, beliau alim, beliau ngaji ke PD di Tengku Cik di Rebaya. Itu guru beliau itu, dididik oleh Tengku Cik di Rebaya sehingga jadi orang alim, jadi sultan. Dan beliaulah masa kerajaan Aceh Darussalam berada pada masa kejayaan dan peradaban yang tinggi. Turki Utsmani punya masa kejayaan, Eropa Andalusia punya masa kejayaan, Aceh Darussalam juga punya masa kejayaan. Kapan? Ketika seorang anak muda 14 tahun maju menjadi seorang sultan, dia alim, tepat tahun 1607 beliau menjadi sultan. Saat itulah satupun orang miskin tak ada di Aceh, satupun kezaliman tidak ada di Aceh, satupun orang-orang yang terzalimi juga tidak ada di Aceh. Siapa pemimpinnya? Sultan Iskandar Muda. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin? Sedikit demi sedikit bangunlah Iskandar Zani, kemudian berujung kepada akhir daripada runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam dengan tertangkapnya Cun Nyadin dan terbunuhnya Tengku Umar. Selesai. Tak muncul-muncul lagi kerajaan Aceh Darussalam, dan uronyo ditanya mau balik lagi makan Nabi je mun. Dia pegah draw ditanya paling suku paling hayu lah dia menanjid, dia paling alim lah dia menanjid. Ayo kita bersatu. Sebagai penutup, saya ingin berikan pesan sedikit dari Sultan Iskandar Muda. Tolong download juga bukunya Qanun Mughta Alam, buka halaman 81. Di sana Sultan Iskandar Muda menitip pesan. Jelas di situ tulis. Kata Iskandar Muda, wahai bangsa kami rakyat Aceh. Jelas itu. Saya hafal tu. Wahai bangsa kami rakyat Aceh, bahwa musuh terbesar kita bukanlah yang berkulit putih, tapi musuh terbesar kita adalah percerai-berai. Silakan buka Qanun Mughta Alam, baca halaman 3, baca halaman 37, baca halaman 81. Yang mau bukunya ada sama saya. Kalau nak mau beli boleh di-download saja. Jamaah dirahmati oleh Allah. Dan kalau begitu sudah penjelasan kita malam ini, kita sudah sepakat dari mulai sultan pertama sampai terakhir kita sudah ahlu sunnah wal jamaah, bermadhab fikih kepada Syafi'i, bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Saya rasa mungkin sampai di sini. Saya serahkan kembali bagaimana diarahkan instruksinya oleh tim panitia. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berbincang bersama kajian daripada hikam at-tibyan fi mawdu'il kajian yang merupakan karangan Syekh Rudin Al-Hadi. Alhamdulillah yang disampaikan oleh bersama Abu Yan ini banyak yang kita dapatkan dan mengajarkan kita akan sejarah-sejarah masa lalu yang hebat dan
Kita berbangga Allah menjadikan kita dari Aceh dalam akidah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sisi tanya jawab. Artinya cobaan dapat bertanya langsung kepada kita, juga pendengar di mana berada, mendengarkan apa yang bagaimana via nomor kami di nomor 452 60 91 94 kami ulang di nomor 452 60 91 94. Baik, jemaah pada yang sebagai Allah, sebelum kita memasuki pada sisi tanya jawab, marilah kita dengarkan sebuah sholawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم على نور الذي على السماء. Buku taruh aja dalam nih. Ya, taruh dalam mana? Udah taruh buku dalam nih. Udah. Siapa pegang? Dalam. Taruh aja di mana, di tengah boleh. على السماء
Hadirin jamaah yang sekalian kita berdoa. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab dan kami memberikan kesempatan kepada jemaah untuk kita tanya awal sekalian. Selanjutnya jemaah yang ingin bertanya, juga kami memberikan kesempatan kepada jemaah muslimah yang ingin bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penanya. Silakan. Don ringan kan? Don ringan kan? Jauh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ania telah memberikan kesempatan kepada kami para ulama berbagai. Mungkin satu pertanyaan dari saya yang relevan dengan era pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu terkait dengan bagaimana Sultan Iskandar Muda memasukkan tradisi lokal dalam ajaran Islam dalam sistem pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh guru kita bersama. Baik, saya akan jawab sesuai kemampuan ilmu yang ada pada saya.
setiap jawaban guru-guru kita, ulama-ulama kita, itu benar semuanya. Arti benar, semua punya perspektif sendiri dengan dalil-dalil yang dimiliki oleh guru-guru kita semua. Artinya terkait tentang Wali Nanggro ini, ya bukan hanya Tengku yang katakan seperti itu, banyak yang juga sebut bahwa ini tidak ada manfaatnya, begitu kan? Saya jelaskan sejarah sedikit. Dulu itu tahun kami pindah ke sini tahun 2009, saya teringat 2009 itu datang orang-orang KPA, orang GAM, kemudian termasuk diantaranya Malik Mahmud, datang kemudian Irwandi juga hadir waktu itu, beberapa orang penting saat itu, bertemu almarhum Abu Yamaipuddin. Kondisi rumah kami masih kurang bagus saat itu, dan saya punya fotonya itu. Karena kami anak-anaknya mengabadikan apa yang terjadi pada almarhum, kami abadikan. Semua lengkap fotonya itu. Jadi orang-orang ini meminta kepada Abuya untuk memberi sumbangan moral bagaimana caranya ke depan Aceh ini bagus, baik, syariatnya jalan, adatnya tak tinggal. Di adat urung dayu jamun tetap benar tinggal, syariat jalan tapi adat benar aja. Sehingga berhubunglah almarhum Abuya ketika itu dengan orang-orang ini. Saat itu Malik Mahmud belum ada lagi, karena saya teringat waktu itu datang Muallim belum ada ya, Malik Mahmud sudah ada datang, termasuk Abu Tumin, Abu Payapasi, almarhum Abu Yamaipuddin, almarhum Hasan Ditiro, dan almarhum ketua MPU, ketua Muna, siapa namanya lupa tuh, yang udah almarhum itu menghadiri pertemuan khusus di Malaysia, dan saya juga punya fotonya. Bahkan kehadiran Abu Payapasi kemarin waktu satu undangan, saya tunjukkan lagi foto ini. Abu nya bakron kibana Abu, na Abuya, na Wali, na Hasan Tiro. Sehingga singkat cerita berumpulah ulama-ulama yang pada saat itu hadir, ulama-ulama yang ikut sama Abuya, yaitu Abu Payapasi dalam hal ini ya, bukan yang lain. Dalam hal ini Abu Payapasi, Abu Tumim dan Bahdih, Abu Arongan, kemudian Walid yang ada di Labuan Haji ikut memutuskan musyawarah, buatlah satu lembaga untuk menjalankan syariat dan adat Aceh. Syariat jalan, adat juga berjalan. Hadirlah waktu itu yang disebut dengan Wali Nanggro. Wali Nanggro, tapi belum ada gedung waktu itu. Belum ada gedung, belum diresmikan, hadir waktu itu. Dan saya saksinya almarhum Abu Yamaipuddin dimintai oleh pihak Wali Nanggro untuk menyusun struktur hukum, aturan-aturan yang pernah ada pada Kerajaan Aceh Darussalam dibuatkan kembali. Sehingga naskahnya itu ada sama saya. Naskah almarhum Abuya disimpan. Nah, itu semua nanti Abuya tulis, wazir-wazir masa kerajaan bagaimana, pemimpin gimana, ulamanya bagaimana, dibuat oleh almarhum Abuya. Nah, maka saat itulah almarhum Abuya kita menjadi penasehat besar di Wali Nanggro. Hadirlah juga waktu itu MUNA, Majelis Ulama Nanggro Aceh, diresmikan di makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Saya saksinya. Saya juga hadir, saya dilantik oleh almarhum Abuya dengan orang-orang GAM dan KPA waktu itu, yang majelis ini menjalankan aktivitas syariat atau kajian-kajian. Sehingga saat itu almarhum Abuya merubah kembali jadi Munadi, Majelis Ulama Nanggro Aceh Darussalam Indonesia. Sama oleh almarhum Abuya. Nah, sikap ataupun jawaban dari guru kita bersama Abu Mudi, beliau melihat di peristiwa hari ini, dan saya setuju
Setuju. Karena Wali Nanggro di masa berdirinya dengan hari ini bergeser 180 derajat. Betul kata guru kita, betul. Ada yang salah. Jadi, begitulah penjelasan singkat tentang Wali Nanggro. Isi tujuannya dulu adalah inilah lembaga yang akan mengawal syariat dan mengawal adat. Nah, jadi kalau ingin bukti semua foto-foto ada semua itu. Walid Mahmud datang ke rumah, kemudian ada Hasan Tiro datang ke rumah tapi jumpa di Malaysia berdua dengan Abu Payapasi. Ada foto. Nah, jadi begitu kan. Tidak salah, kemudian tidak salah. Jadi yang kedua apa tadi? Yang tentang apa Rohingya apa tadi? Hah? Pemimpin umat Islam. Saya jawab, bukan jawaban saya kutip saja jawaban dari Tengku Cik Utakarang. Beliau hidup di masa era kehancuran Aceh. Beliau itu hidup 4 tahun sebelum Belanda masuk. Tahun 1874 Belanda masuk, Tengku Cik sudah ada. Saat masuk Belanda itu beliau buat tulis kitab namanya Tazkirah Rakidin. Di dalam kitab itu beliau jelaskan kenapa kita mundur, kenapa kita sudah tak seperti dulu, kenapa kita saling bertengkar, kenapa beliau tulis semua itu dan beliau berikan solusi-solusi untuk Aceh ke depan. Di ujung akhir kitab beliau sebelum wallahu a'lam, coba beli buku itu. Buku itu ada dijual di sini. Namanya Tazkirah Rakidin, itu asli punya Tengku Cik Utakarang. Di ujung akhirnya beliau bilang begini. Kalau ingin Aceh ini maju, kalau ingin Aceh ini menang kembali, kalau ingin Aceh ini berjaya kembali, maka seluruh rakyat, seluruh para pemimpin, 3. Pertama, kembali semua aturan dan hukum kepada Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Yang kedua, jangan tinggalkan sunnah baginda Rasulullah. Yang ketiga, baik dua nu ikut lom petuah-petuah sultan dan raja awai. Begitulah beliau beri wasiat kepada kita semua. Kalau ingin maju lagi Aceh, maka semua harus kembali kepada Al-Quran dan hadis serta petuah para alim ulama dan sultan Aceh. Kalau ini terjadi, kalau ini semuanya mau kembali, insyaallah hadirlah lagi pemimpin yang baik. InsyaAllah hadirlah lagi masyarakat yang baik. InsyaAllah hadirlah lagi para wazir-wazir ataupun menteri yang baik. Kalau tidak sampai hari kiamat pun hidup lagi kita, tidak kembali kepada Quran dan sunnah baginda Nabi serta ulama, nak harap aku dah pernah mandi kan. Ana hanali, ana harapan. Nah, yang kedua ya. Yang kedua adat tunggu. Ya. Antum nak pegah punya masalah pertanyaan ini kan. Apakah Iskandar Muda pernah membuat suatu adat ataupun mungkin pernah membuat mengembangkan adat di masa beliau, mungkin maulid begitu atau halal bil halal? Ini benar. Ini benar pertanyaan ini. Ada. Kalau begitu pertanyaannya ada. Buka lagi Qanun Muku Ta'alam. Buka halaman 111, baca sampai akhir, itu adat-adat kerajaan Aceh Darussalam. Itu ditulis oleh Iskandar Muda, ditulis oleh kakek beliau paling atas, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah, lalu dilanjutkan oleh anak kandung beliau, yaitu Ratu Saifuddin. Nah, buka, saya ulangi lagi, download, makanya download buku, penting tak bukunya. Kamu akan tamat baca bukunya. Lun nalun sumubut khusus manuskrip Aceh. Awal letun lun sumubut di makam Iskandar Muda. Kabeh tabuh kitab kamu baca atau Qanun Muku Ta'alam, jino kamu tengah baca atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan murid tersayang beliau Syekh Faqih Jalaluddin dan mufti Aceh kerajaan Aceh terakhir Syekh Abbas bin Muhammad. Malam Jumaat di Aan Kupi. Yang kena jak. Aan Kupi kamu pokok malam Jumaat kau guru. Nah, jadi nu bacanya nunggu ini tulis mendung tu adat usyur. Ya, nah terdengar ada usyur. Apa ada usyur ya? Ada adat usyur. Bahkan di situ ditulis ada adat cara taruh
kibandakan menyona gelingung gajah kan. Model tataro kata puduk yang pernah ji lagi menggunakan kan. Terus bak kenal adat ni. Betul nak gajah sabo nyan tu pegas sekarang muda nyam puduk meh bak gelingung gajah. Puduk. Kemudian cara. Bahkan ibu nan adatnya punan. Alung kedua tapi baca mentang bak konon muku ta'alam. Salah satunya adat yang masih kita jalankan hari ini adat mat megang. Ya, mat megang. Adat mat megang. Kon mak megang. Nah, urun salah ke you know mak megang. Padahal kita baca manuskrip mat megang. Dan pu yang kagak sampaikan oleh Iskandar Muda mat megang ngorongnya kita yang tak pebut. Tertuh 80 derajat tengku hana cocok. Jiuh tak tengku. Mat megang punya kita yo. Hai menteri mau megang. Berarti kita punya duit beli daging, kita bawa pulang ke rumah, kita makan bersama keluar, itu mat megang kita. Kalau mat megang Iskandar Muda bukan begitu. Nah, bukalah kau nemu talam, baca itu aturan kerajaan Aceh Darussalam. Mat megang Iskandar Muda, beliau panggil semua kecil. Seluruh kecil yang ada di Aceh panggil semua. Karena wilayah Aceh itu masuk ke Malaysia. Wilayah Aceh masa Iskandar Muda sampai ke Medan, sampai ke Malaysia. Malaka itu di bawah kerajaan Aceh Darussalam. Tahun 1629. Resmi Malaysia masuk bawah kekuasaan kita. Apa yang terjadi tengku? Di situ mat megang dibuat oleh Iskandar Muda. Beliau kumpulkan kecil, gok nyantayang. Di kampung Rana pada draw orang miskin. Tulis. Kemudian pada draw tengku yang hanapai. Tulis. Kemudian pada draw orang yang kahanale lakawa. Tulis. Tahu tu? Nak tulis sheet orang yang hanjut jak minta rezeki lagi. Put boh. Ditulis kecil. Tulis. Setelah ditulis, diberikan surat itu Iskandar Muda ke Baitul Mal. Baitul Mal mengeluarkan 3 hadiah dalam 1 tahun. 1 tahun 3 kali, 1 kali 3 hadiah. Pertama, dengan diberikan duit emas, menyertai itu ngorongnya berarti 100 atau 200 juta dari Baitul Mal. Yang kedua, kain ukuran 16 meter dari Baitul Mal. Yang ketiga, duit khusus beli daging. Hadiah Iskandar. Maji urung Yaman punya nama tu jalan, hai cok pakai le rumah. Ya kan? Dia nama dia ana. Pegas tengok ana pun kacok ju ubut tak le rumah le kan. Atas tangan mudah ju. Ya Yaman nyorongnya pada nak beda ke rumah 20 rubai. Ya, sampai pura-pura ada kalau lain le cok. Ya lu. Nah, itu ya begitu ya singkatnya begitu ya. Nah, baca sendiri nanti adat-adat yang ada di Konon Muta'alam. Ya. Baik, terima kasih kepada menjawab pertanyaan. Masih kita berikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya dengan soal. Baik, jika tidak ada, kita akan bacakan pertanyaan yang pertanyaan Pak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar tanda-tanda adanya umum itu bahwa banyak yang ada di manusia dan benar amalan khusus supaya istiqomah jalan pulang ibadah. Yang kedua, kita untuk berbohong untuk yang jaga perasaan agar tetap dekat dengan keluarga atau lagi. Ini dari 2 pertanyaan ini langsung saja. Yang pertama, bagaimana tandanya amalan ibadah kita diterima oleh Allah? Buka kitab punya Imam Ghazali, nama kitabnya itu Bidayah. Buka kitabnya itu Bidayatun Nihayah yang salah dulu. Nah, buka kitabnya itu. Di sana ada salah seorang sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Dia datang ke Nabi. Beliau saat itu memang sedang galau, sedang susah hati. Datang ke Nabi dengan harapan Nabi memberikan arahan terbaik untuk hatinya. Sampai di rumah, Nabi tak ada. Lalu Rasulullah bertemu dengan Mu'az di tengah jalan. Sehingga singkat cerita, Nabi cerita, Mu'az, mau tak aku berikan wasiat
dengan cerita. Kata Nabi, in hafidta, kalau engkau menjaga cerita ini, engkau akan selamat di akhirat. Wa in daya'ta in qata'at hujjatuka 'ala Allah. Kalau engkau tak menjaga cerita ini, kau tak akan pernah bisa selamat dari hisab Allah. Muaz katakan, baik ya Rasulullah, saya dengarkan. Maka Nabi cerita itu. Di tengah malam itu berdua dalam kitab itu, cerita Rasulullah, Muaz, ketahuilah, amal manusia tidak semudah yang kau kira. Ada amal manusia dinaikkan langit pertama, ditolak oleh langit pertama, naik ke langit kedua, ditolak langit kedua, naik ketiga, ditolak langit ketiga, naik ke langit keempat, ditolak, sampai menuju kepada langit ketujuh pun ditolak. Muaz bertanya, apa yang membuat ditolak ya Rasulullah? Terkadang ada amal manusia sombong, Allah tak terima. Ada amalan manusia yang emosi egois, Allah tak terima. Ada amalan manusia yang pamer, Allah tak terima. 7 langit ditolak, sampai kepada Allah ada satu amalan yang bersinar seperti cahaya rembulan. Begitu kata Rasulullah. Ketika Allah tanya, dari mana amalan ini? Malaikat hafazah berkata, ini amalan fulan bin fulan ya Allah. Kata Allah, kau ambil amal ini, ya, kau buang ke muka orang yang punya amal. Kata malaikat, apa yang membuat amal ini ya Allah kau tolak, padahal amal ini bersinar begitu cemerlangnya. Aku tak mau terima amalan yang tidak ikhlas karena diriku. Maka turun semua. Nah, cerita di ujung ini yang jadi pelajaran kita. Ketika Rasulullah usai menceritakan itu, Muaz menangis. Keluar kalimat Muaz yang terkenal. Ya Rasulullah, ana Mu'adzun wa anta Rasulullah. Saya ini Muaz, Nabi. Saya orang biasa. Saya bukan Nabi. Wa anta Rasulullah. Engkau orang terkenal, Nabi. Engkau dekat dengan Allah. Tentu segala amalmu diterima Allah. Kami orang biasa, Nabi. Lalu Nabi memberi pesan, ihfad lisanaka ala akhwanika. Kau jaga lisan Muaz. Jangan kau sombong di depan orang Muaz. Jangan kau pamer di depan orang Muaz. Kalau itu kau lakukan, amalanmu diterima oleh Allah. Nah, kalau ingin diterima amal kita, jaga lisan, jaga hati. Begitulah pesan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Riwayat ini panjang cerita, nanti buka kitab Bidayah Imam Ghazali, di sana ditulis. Yang kedua, bagaimana cara istiqomah. Ada salah seorang sahabat datang ke Nabi Muhammad. Beliau berkata begini, ya Rasulullah, berikan kepadaku sesuatu. Berikan kepadaku sesuatu ya Rasulullah. Wala as'alu anka syai'an. Yang sesuatu itu yang tidak ada orang tanya, yang belum engkau berikan kepadaku. Berikan hadiah khusus. Kata Nabi, amantu billah thumma istaqim. Nama sahabatnya Abdullah. Abdullah tanya, gimana ya Rasulullah agar saya ini mendapat hadiah khusus darimu? Kata Nabi, kau katakanlah selalu amantu billah thumma istaqim. Kemudian istiqomah. Maka cara istiqomah terbaik adalah cara bagaimana kita beriman sepenuh hati kepada Allah. Kalau sepenuh hati beriman, insya Allah zikirnya istiqomah, ibadahnya istiqomah, salatnya istiqomah, puasanya istiqomah, semuanya istiqomah. Caranya gimana? Ya, ibadahlah sepenuh hati kepada Allah, baru istiqomah. Nyana sepenuh hati yang nampak. Mudah urung sembahyang, assalamualaikum berangkat dari mana dikit-dikit. Hana mungkin hanya. Nah, jadi beribadahlah bukan karena kewajiban, tapi karena keperluan. Salatlah bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan. Nabi menjalankan salat bukan karena kewajiban, karena beliau butuh Allah. Yang gele apa? Yang gele kata wow kenapa ni? Oh ya. Ya, hukum berbohong. Memang berbohong itu bahaya. Idza haddasa kadzaba. Ya. Apabila tanda orang munafik, idza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Boleh enggak berbohong untuk menyelamatkan manusia?
Ada kejadian tunggu teman saya berantem tunggu. Udah dari dulu nak pernah berhenti. Berantem setiap malam, setiap hari, nak pernah berhenti. Sehingga saya berbohong. Saya datang ke teman saya yang si A, saya katakan, wahai A, si B sudah sangat baik padamu. Dia titip salam. Padahal hana aja, tak ulah gerah dia. Tanya abang si B, wahai B, gerana dapat salam dari si A. Oh menang, kakak merompak dua, kagak temau orangnya. Padahal yang pengen orang dua. Kale, yang pengen lagi yang je. Yang pengen lagi yang muda, je berhukum. Bisa atau tidak? Oleh sebahagian ulama itu, berbohong yang semacam ini, kalaulah tidak membawa madarat banyak bagi kita dan saudara kita, tapi membawa manfaat lebih banyak daripada madaratnya, bolehlah. Tapi kalau membawa madarat daripada kemanfaatan, hukumnya tidak boleh. Kajuk 3 tahun nunggu berulang-ulang. Ya benar. Jadi begitu ya. Boleh hukumnya. Ya benar. Ni kadang-kadang guna nunggu boleh tak penget, sengaja tak penget urang kita nyau. Urangnya nak pakai, kita nyau pakai, hanya bahaya je. Ya kami, nak lain meh. Baik, terima kasih atas jawaban yang mulia. Terima kasih berkurang kesempatan kepada jemaah. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan kedua kita bacakan pertanyaan daripada pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kalau jelaskan hubungan disebutkan Iskandar Muda dengan suku Bugis. Baik, kemudian dua pertanyaan barusan memang betul ada termaktub tulisan yang sengaja saya tak baca. Di situ memang pesan Iskandar Muda langsung, kalaulah bertemu dengan selain ahlu sunnah wal jamaah dalam qanun kota alam itu, kata beliau, karena gini, saya jelaskan dulu, ada hukuman yang diberikan oleh Iskandar Muda khusus bagi mereka yang tak mau bersatu dengan ahlu sunnah wal jamaah. Cara memberi hukumannya adalah letakkan pedang di atas tungguk. Nah, itu Iskandar Muda itu, punya beliau itu. Letakkan pedang di atas tungguk. Artinya ada makna lain bahwa orang ini harus dipukul lah. Dari mana dasar Iskandar Muda mengambil kebijakan ini? Selain dari ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus letakkan pedang di atas tungguk. Dasarnya riwayat hadis Muslim dalam kitab Arba'in Nawawi, coba buka di situ. Di situ Nabi sebut, la yahillu damu mra'in illa bi thalathin, tidak halal darah manusia umatku, tidak halal darah umatku kecuali 3. 3 ini halal. Silakan. Sudah ada izin dari Nabi. Silakan. Yang pertama kata Nabi, as-saibuz zani, seseorang yang berzina tapi dia sudah nikah. Silakan dulu.
Dalam hukum Islam atau hudanya tabut fikih disebut dengan rajam, ya, rajam. Satu, itu sudah ada izin dari Nabi. Nanti kita lihat dari mana kebijakan sekarang muda mengambil dasar dalilnya. Yang kedua, kata Rasulullah, an-nafsu bin nafsi, atau dalam hadis lain al-qatlu bil qatli. Yang membunuh seseorang harus dibunuh. Itu sudah ada izin dari Nabi. Silakan bunuh. Dalam hukum Islam disebut qisas. Nah, yang terakhir ini yang jadi dasar Iskandar Muda. Siapapun yang tidak mengikut sepakat kami, mufakat kami, mayoritas kami, ambilkan pedang, taruh di atas tunggu. Apa dalilnya? Kata Nabi, at-tariqu li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Kalau ada orang yang dia berbuat asing kelompoknya sendiri, berpisah dari jamaah, maka boleh dibunuh. Nah, inilah dasar Sultan Iskandar Muda. Kalau ada yang melangih-melangih di Aceh, yang di luar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tegur, hanai perumun tepu, cok je kudung yuk kudungnya. Manggi banci tak cok je tengku rayo. Oh, jo kalau itu mah menyuhnya kada ilau mandalah yo. Kita bukan lagi kerajaan. Ya, kalau begitu dah serahkan ke polisi, polisi, ke tentara. Kita ikuti aturan hukum. Gitu ya. Nah, nyan hana lu baca itu. Tapi kalau ingin bacalah Qanun Quta Alam itu. Kemudian yang kedua, ada enggak hubungan Sultan Iskandar Muda dengan suku Bugis? Ada. Karena Sultan Iskandar Muda punya hubungan dengan Malaka melalui Putropang. Kemudian Sultan Iskandar Muda, keluarganya di atas, punya hubungan dengan Duri daerahku. Riau. Itu anaknya, kakeknya. Karena Sultan Mansur Shah, Sultan Abdul Jalil yang selalu disampaikan oleh Ustaz Somad, itu kakek Iskandar Muda itu, dari sana, Riau. Nah, kemudian ada kakeknya lagi di atas, ya sampai nanti ke ujung ayahnya sendiri, Sultan Mansur Shah. Dan riwayat dari 4 istri Iskandar Muda, salah seorangnya nanti ada keturunan Nabi, yaitu siapa namanya itu, Ummi Putro Al-Habsyi, dari keturunan Nabi itu. Kemudian ada Putri Ungu, ada 4 istrinya, salah seorangnya adalah dari Aceh Besar. Nah, dari 4 ini nanti itu punya hubungan keluarga ke Bugis. Maka jika ada yang bertanya, apakah ada hubungan Iskandar Muda dengan Bugis? Ada. Apakah ada hubungan Iskandar Muda dengan Malaka? Ada. Apakah ada hubungan keluarga Iskandar Muda dengan Duri, Riau? Ada. Apakah ada Sultan Iskandar Muda berhubungan dengan Saudi, Arab, Haramain? Juga ada. Kenapa? Karena kakeknya itu nanti sampai kepada orang yang berasal dari Haramain. Termasuk Sultan Iskandar Muda keturunan daripada darah Sultan Alexander the Great. Ini bahasanya berarti Sultan Iskandar Zulkarnain. Dari mana Tengku dapat? Dia nyan Tengku Habibie bena pugah-pugah mentang. Dia pengen kamu. Lagi lom pugah beno, lom ceramah, lom dakwah, lom sampaikan sesuai referensi. Kalau ingin lihat referensi, apakah Iskandar Muda ini keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain? Buka manuskrip Bustanul Salatin pasal ke-13 halaman ke-29. Silahkan dibuka. Kalau mau ribet-ribet, lihat YouTube saya aja. Saya gantung iklan dulu. Lihat YouTube saya, judulnya THW Channel, itu khusus YouTube sejarah Aceh. Saya jelaskan YouTube. Saya baca manuskrip. Lihat THW Channel. Video terbaru hari ini adalah video bukti bahwa Iskandar Muda punya hubungan dengan Sultan Iskandar Zulkarnain yang mengurung Ya'juj Ma'juj yang disebut dalam surat Al-Kahfi ayat ke-83. Habis. Hadirin jemaah kita sekalian di dalam Allah. Alhamdulillah dengan terjawabnya pertanyaan terakhir, maka selesai pengajian seperti orang-orang yang ini. Kami mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak dapat kita jawab. Insyaallah dari waktu kita akan kembali berjumpa dan pertanyaan yang
kita akan membacakan. Hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah sudah senantiasa dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jemaah panitia dan media radio juga pengalaman yang telah menyiarkan majelis pada malam yang mulia ini. Jemaah menginformasikan untuk pengajian selanjutnya akan berlangsung pada 11 April 2025. Maka akhirlah pengajian kita pada malam yang mulia ini, namun untuk mendapatkan keberkahan akan membaca Al-Quran dan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهزل ان شئت سهلا اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع المتواضعين وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين ودعانا دعاء مستجب برحمتك يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekian dari tuan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya kemah beritan mungkin karena haba-haba salah. Maklum tuan manusia biasa. Usikum binafsi bitaqwallah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekalian kita belajar doa.